Oh, Coba aku bertanya. tanya. Oh, bertanya. Iya, silakan, silakan. Kirain mau membantah, ternyata mau bertanya. Iya, silakan anak murid. Oke, bertanya aku satu aja ya. Iya, Perintah sunat di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi tampilin wasallam datamu. di dalam Al-Quran. Aku sama aku. Jangan rahasia apa kau kebiasaan. Di dalam Al-Quran, gedein host. di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Nggak ada taala yang menjelaskan tampilin. kemudian Kita lihat ayat 31 dari Ali Imran. Kau jangan bohong, jangan suka bohong. Kau Allah tampilin. Subhanahu wa taala Nanti saya menjelaskan, jawab pertanyaan "Qul in gampang 1.000 kuntum nanti pertanyaan saya jawab. tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Tadi saya mengulas Bible, saya hanya menyebutkan dan membacakan, saya tidak tampilkan di kamera. Begitu juga ketika Anda bertanya mana perintah sunat di dalam Al-Quran, saya jelaskan Ali Imran ayat 31. Bohong, kau jangan suka bohong kau. Tampilin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah harus diikuti. Rasulullah kemudian mengajarkan fitrah itu ada 5. Salah satunya adalah bersunnat. Udah ngarang cerita kau. Memang kau. Itu dalil. Itu dalil. Udah ngarang cerita. Tampilin dalil tanya dalil lagi. Kemudian perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Mana benar yang dibilang dia itu? Summa auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim wa hanifan Jangan panik kau. wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku Tuhan mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dinul Ibrahim alaihi salam yang lurus. Jangan enggak ada situ mengikuti, jangan suka bohong. Salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Ibrahim adalah bersunnat. Udah jangan narik cerita. Jelas itu. Kau di sini. Makanya sekarang boleh saya bertanya? Tampilin datamu yuk. Yang pintar dikit yuk. Boleh saya bertanya? Ayo. Alpes. Seorang dosen ketika dia masuk kelas, dia tidak perlu modul, dia tidak perlu makalah, dia tidak perlu buku cetak. Dia tidak perlu kemudian daftar pustaka. Dosen begitu masuk ke kelas, dia hanya menerangkan kisi-kisinya, referensinya, dijelaskan kepada mahasiswa, kepada maha dan siswa. Diajarkan demikian oleh dosen, mereka kemudian mencari data. Itulah seorang pengajar, itulah seorang pembimbing. Begitulah selayaknya gembala yang betul. Gembala yang benar adalah yang menguasai kemudian data. Tidak lagi mencari-cari data. Itu gembala yang betul. Nah, domba yang betul adalah dia mereka yang kemudian memahami pemaparan sang gembala supaya mereka itu mengkaji dengan akal sehat. Maka tercipta satu kebenaran di mana kebenaran itu bersandarkan kepada akal. Bukan congor. Nah, tadi itu congor, buka data, nggak ada. Buka data orang Islam itu berlaku hanya untuk yang awam saja. Silakan saudara. Jadi yang tadi itu yang saya terangkan, mohon maaf di dalam kajian saya bahwa Yesus berpesan akan ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus yang asli mengatakan Matius 15:24, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Yesus yang datang kepada Paulus mengaku dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Berbeda. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi ada dua jalan. Jalan yang diajarkan oleh Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Matius 15:24, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang hilang dari umat Israel." Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi ke bangsa Israel. Itu, jadi berhenti hanya sampai kepada Israel. Nah,
ada makhluk yang datang kepada Paulus juga mengaku Yesus. Itulah yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ajaran Yesus yang ini yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Jadi yang sampai ke Indonesia adalah ajaran yang didatangkan oleh Yesus yang datang kepada Paulus. Di ending akhirnya nanti, pengikut Yesusnya Paulus dan pengikut Yesusnya Yahudi itu ada yang diusir salah satunya. Yang diusir adalah pengikut Yesusnya Kristen, Yesusnya Paulus. Yesusnya Paulus berkata, apa? Pengikutnya Yesus Paulus berkata, bukankah kami telah mengusir setan atas namamu, bermukjizat pakai namamu? Itu kata Kristen. Dan juga bernubuat pakai namamu. Edukasi berkualitas gitu. Debatmu. Tapi kata Yesus apa? Kau tampilin data pada hari itulah kemudian aku akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu. Silakan. Yang ditanya siapa nih Bang Long Time? Halo Bang Long Time. Ayo, dua orang kita cuma. Ayo. Tampilin datamu dulu, tampilin biar kita baca. Nanti saya kick lagi loh kalau kau enggak ini, kalau kau enggak kondusif. Ditanggapi aja. Kau enggak kondusif, berani ditanggapi aja. Ditanggapi silakan. Kalau ngomong jangan asal narasi dia. Tanggapi tanpa data ditampilkan, silakan Anda tanggapi seadanya saja, silakan. Data narasi dia itu coba. Enggak, itu Anda meminta saya menampilkan data itu cuma senjata aja, karena Anda nggak bisa membantah. Senjata memang nggak ada kualitas. Ya, tampilin dulu Bang, biar nggak congor-congor gitu kan. Iya betul. Sampai tahu nggak kamu ini, dia udah panik ini, takut deh kalau akademis. Ayo. Al-Quranul Karim ayat surah An-Nahl ayat 123. Orang pintar, yang punya orang kita saja. Orang cerdas pasti sudah tahu itu. Coba tampilin. Al-Quran itu di mana-mana bisa dilihat. Tampilkan kalau memang Bible juga di mana-mana bisa dilihat. Masa seorang ustadz nggak punya Al-Quran kan mustahil. Al-Quran saya sudah bacakan An-Nahl ayat 123. Anda tahu tidak? Tradisi penyampaian Al-Quran itu lisan. Dalilnya sih, itu dalilnya. Tampilin dalilnya. Itu saya sudah bacakan. Kira-kira nanti Alpe bisa juga menampilkan kalau kita tanya, bisa juga menampilkan. Bisa. Insya Allah bisa. Oke, baik. Oke. Itu di atas tuh. Silakan. Al-Quran surah Al-Maidah Ali Imran akhi ayat 31. Mana? Nahal kan? Iya, silakan dibaca. Silakan dibaca. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Stikernya dihilangkan dulu. Stikernya dihilangkan aja Bunda. Ikutilah agama yaitu sikap hidup dan akhlak Nabi Ibrahim yang lurus dan selalu dalam kebenaran. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya pengagungan dan larangan berburu pada hari Sabtu bukan aja. Oh ini udah jelas batanya. Udah penjelasan. Ya sudah, itu ada datanya. Agama Ibrahim. Ibrahim diceritakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau disunat pada usia 80 tahun. Jadi salah satu pelajaran yang dipetik dari perintah mengikuti ajaran Ibrahim itu adalah sunat. Baginda Rasul Muhammad SAW juga dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata, Rasul Muhammad SAW bersabda, 5 hal dari fitrah, di antaranya adalah berkhitan atau bersunat. Nah itu ada dalilnya. Masya Allah. Nah tolong tunjukkan dalilnya pengikut Yesus dilarang bersunat oleh Yesus. Silakan. Salah satu ajaran kebenaran, ajaran keselamatan dari Yesus adalah jangan engkau bersunat. Mana tunjukkan. Karena Galatia 5 nomor 2 kata Paulus yang didapatkan dari Yesus palsu, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Di situ tadi
Di situ tadi sudah tertera hukum sunat tadi. Lalu Yang mana? Bang Joma yang nanya lagi, dia suruh tampilin data. Tanya lagi Bang Joma. Iya, saya yang bertanya sekarang. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, Paulus mengatakan sebaliknya, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kira-kira yang bohong di sini siapa? Itu pertanyaan saya. Dalil yang tadi nggak jelas Bang. Giliran kamu tampilkan data. Bulu tadi mencukur bulu. Giliran kamu lagi bro, tampilin data. Berkhitan itu sunat, itu berkhitan. Bunda, Khitan giliran itu dia lagi. bahasa Islamnya. Khitan itu sunat. Nah, Sekarang kamu buka data. Iya, Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang membohong di sini? Yang mana yang bohong? Yesus atau Paulus? Silakan. Tampilkan dulu bro, Galatia 5 nomor 2 bro. Baca. Berapa tadi? Galatia 5 nomor 2. Tampilkan dulu. Galatia nomor 2. Oke, bentar. 5 Tampilkan nomor 2. datamu, tampilkan. Tampilkan kayak tadi. Galatia 5 nomor 2. Buka. Dibuka, bro. Open cam. Buka datanya. Baru dia cari. Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, barang Matius siapa. apa ini? Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. 5. 19. Oke, siap. Barang siapa yang meniadakan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Kata Paulus bertentangan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang bohong di sini? Yesus atau Paulus? Yesus mengatakan kalau kamu tidak sunat, masuk neraka. Paulus mengatakan kalau kau sunat, masuk neraka. Mana yang betul? Paulus atau Yesus? Sunat atau tidak sunat? Ya, ayo buka dulu Matius 5 19 dulu. Aku baca Enggak baca, buka kayak tadi, buka. Buka data. Buka. Enggak bisa. Tadi kamu maksakan membuka. Nah, sekarang giliran kamu saya paksa membuka. Saya paksa kamu membuka. Buka. Buka Nggak data, bisa. buka. Iya, Buka. Nggak bisa, hanya modal baca nggak bisa. Buka data. Surga. Buka data. Yang tadi abang Oh, memang Kristen ini celeng semua ini. Mau maksa dipaksa ganti nggak mau, dasar lu. Celeng semua kalian ini. Bunda Rama nggak apa-apa. Bunda diam aja, Bunda. Bunda diam aja. Nanti saya yang paksa dia. Data tadi pun Paksa. nggak jelas tadi itu. Buka datanya, buka. Bulu ketek sama bulu Buka datanya. Buka. Tadi data yang tadi dulu. Aku minta data yang tadi. Buka datanya. Buka. Aku minta data yang tadi abang tunjukin dulu. Dasar memang pemakan babi kalau nggak menipu itu loh. Data yang tadi. Bisa nggak sih hidup lu nggak menipu gitu loh. Benar Bang Hadi. Kalau sudah kita tunjukkan data ya, buka kamera ya, kau ya Bang ya. Oke, kita tunjukkan data ya. Dia siap, aku siap dan itu. Oke, kita pegang ya karena jangan berbohong ya. Nah ini kan berkhitan ya, itu sunat. Ini berkhitan. Ini berkhitan ya, berkhitan itu sunat. Berkhitan itu apa? Ya berkhitan itu bulu semua berarti. Ya, oke. Sunat. Itu ada kata khitan di situ. Berkhitan itu artinya bersunat. Koma. Kan ada 5 ini. Fitrah itu ada 5. Fitrah itu kesucian. Kesucian itu ada 5. Berkhitan. Sunat. Mencukur bulu kemaluan. Kedua, memotong kumis, memotong kuku. Dan mencabut bulu ketiak. Jadi pertama itu berkhitan. Nah ini ada. Sekarang giliran kamu Bang ya. Oke ya. Yang itu bulu semua. Koma ini koma. Itu. Ada 5. Berhitan bahasa apa tadi? Yang berhitan.
Berkhitan itu sunat. Bahasa apa? Bahasa apa? Itu bahasa Arab itu. Bentar aku cari ya. Ya, maaf tak minta. Oke, beritannya. Pak D kena, Pak D. Naik lagi Pak D. Khitan berasal dari bahasa Arab. Khatan. Kritis. Yang artinya Kritis dia memotong. ya, bentar kau nangis. Enggak, itu cuma cara saja untuk menghindar itu. Khatan atau khitan dalam bahasa Arab di Indonesia disebut sunat. Kalau di Jawa disebut apa? Tetaan. Sunda Kalau di tempatnya bom disebut ponyi. Udah jelas terjawab. Nah sekarang masuk pertanyaan kita gitu loh. Mana datanya silakan Bung. Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang tidak bersunat, dia akan menempati neraka. Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, siapa yang menyunatkan dirinya, dia juga menempati neraka. Karena Yesus tidak berguna bagi dia, pasti neraka. Gitu. Mana yang betul? Yesus atau Paulus ini? Yesus berkata kalau dia tidak bersunat masuk neraka. Kalau dia Kabur tidak dia. bisa jawab, kabur. Gak kuat, dia gak kuat. Waduh. giliran dia maksa kita bukain. Sekarang giliran dia suruh buka Matius 5:19 sama Galatia 5 nomor 2, alasannya banyak. Hitan itu apa gitu loh. Ya inilah orang-orang kayak gini. Kata lotak. Kalau nggak nipu dalam 1 detik nggak enak hidupnya itu loh. Mau media apa tahu ah? Filipi 1 nomor 18 mau media apa itu? Oh, Hongkleng semua ini. Bagaimana Roma 57? 7 orang suka. Ini kenapa sih dinaikkan ini? Nggak tahu malu. Jadi kalau orang ini naik, lu mau bener mana naikin orang kayak gini? Mau komal ini bau babi? Janganlah. Steril loh komal ini. Babi lu naikin gimana sih? Cenlah, cing lantai, cenlah Muslim Kristen. Cenlah dari Thailand kayaknya nih. Hah? Kalau dari apa? Kalau pertanyaannya Dari Bang Juma Thailand. tadi itu, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kak Rahma. Kalau pertanyaannya Bang Juma tadi antara Matius 5:19 dengan Galatia 5 nomor 2, jawabannya ada di Roma 3 nomor 7. Siapa yang berdusta? Oh iya 57 sorry. Betul. Iya. Ini Galatia 3 izinnya. nomor 7 jawabannya. Siapa yang berdusta? Antara Paulus dan Yesus. Yang berdusta adalah Paulus. Kenapa? Paulus mengakui dirinya pendusta. Tetapi jika kebenaran theos oleh dustaku, nah itu pendusta dia. Izin host. Nah kan? Mau menyapa Bang Juma nih, ada yang mau sedikit ditanyakan nih Bang. Ya. Ini kadang-kadang kan saudara kita yang Kristen ini kadang-kadang sering mempertanyakan dalil sunat atau khitan bagi kita Muslim kan? Iya. Meski juga sudah dijelaskan dengan Muslim mengikuti milah Abraham ya. Sekedar ini Bang, apa namanya pencerahan sedikit Bang. Apa itu Tadi Bang? Udah dijawab Bang Juma 3 kali. Enggak, saya nih baru aja masuk nih Bang. Ya abang nonton video aja diulang di menit-menit Enggak, sebelum sekarang. Saya pengen nanya aja dulu, coba langsung sama Bang Juma ini. Jawabannya ada di videonya Bang Juma, mundur aja kira-kira setengah jam 15 menit dari sekarang. Mundur ke belakang itu jawabannya Bang Juma udah ada tadi. Gitu Bang. Iya, jadi gini ya teman-teman, diriwayatkan kemudian
di sebuah buku ya, fikih, salah satu karya Syekh Abdul Wahab Abdul Salam Tawilah. Di situ diriwayatkan kemudian Ibnu Juraji berkata bahwa ia mendapatkan berita dari Utsman bin Kulaib dari ayahnya dan kakeknya bahwa ia kemudian pernah menemui Rasulullah. Lalu beliau ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah mu'allaf, aku telah masuk Islam." Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Buanglah rambut kekafiran darimu." Nah, di riwayat lain diceritakan Rasulullah mengatakan, memerintahkan kemudian kepada Utsman bin Kulaib, "Syukurlah." Lalu kemudian di riwayat lain juga baginda Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Buanglah darimu rambut kekafiran dan berkhitanlah." Itu diceritakan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tabrani, dan juga Al-Baihaqi. Nah, ini perlu kemudian orang Kristen pahami bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kami umatnya mengikuti karena itu perintah Allah. Katakan kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, kalau dia ingin selamat, ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya itu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, arahkan, perintahkan, bimbing mereka untuk mengikutimu. Fattabi'uni. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah kami ikutin. Termasuk sunat kami ikutin. Jadi kami bersunat bukan landasannya karena Yahudi bersunat. Enggak. Karena kami menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW punya ajaran. Nah, ini yang perlu dipahami. Sekali lagi, agar dipahami sehingga kedepannya nggak bertanya lagi. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat. Ketahuilah perintah sunnah itu adalah bagian daripada fikih. Berbicara mengenai kekudusan. Berbicara mengenai fikih artinya kita cakupannya itu kepada hadits Rasulullah. Perintahnya dalam Al-Quran mengikuti Rasulullah. Rasulullah mengajarkan agar bersunat. Kami ikutin itu. Karena perintahnya ikuti Nabi Muhammad. Jika kalian ingin selamat, jika kalian ingin dosa-dosa yang dihapuskan, ikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikuti? Perintah-perintahnya. Teori praktiknya, ketetapan-ketetapannya yang kemudian disebut sunnah. Demikian. Silakan sahabat-sahabat diambil alih, saya terima telepon sejenak. Sebentar silakan. Oke, kita sapa dulu John Stari Tarigan. Yang jadi masalah itu guru ndak, Tuhannya sunat, dia tidak. John Stari Tarigan, selamat sore. John Stari. Kunyit. John Stari. Barusan permintaan dia, John. Kunyit, selamat sore. Kristen Muslim, kunyit. Kenapa nih mereka ini pada naik tapi diem? Kunyit, bukan ketumbar. Kunyit. Astagfirullahaladzim. Dia ngorok. Astagfirullahaladzim. Bukan takut kebongkar karena kau nggak ada otak long time. Nggak ada otak kau. Error. Minta permintaan lagi. Udah lah, nggak usah lah kau naik. Kau naik cuma merocos. Seandainya naik pandai bahasa Indonesia, tentukan topik dulu. Setelah selesai topik, lu opening statement, memperkuat statementmu pakai data. Habis itu baru tanya jawab. Ini enggak, lu naik dagang babi. Siapa yang mau beli? Kalau mau dagang babi itu bukan di sini. Di sono no. Gitu loh. Salah alamat Anda. Teman-teman semua di sini mau pandai di YouTube. Ada yang mau beli babi di sini? Ada yang nawarin babi lo di bawah? Ada yang mau beli babi? Ada nggak? Kalau ada saya naikin. Yang di YouTube ada nggak yang mau beli babi? Kalau ada saya naikin nih orang ini. Ya nggak ada bro yang mau. Jadi kau salah alamat. Oke? Tuh. Nawarin daging babi di sini.
Lebih baik kau periksa itu nonotmu udah disunat belum. Buka. Baru lu cium. Cium itu nonotmu. Kira-kira bau apa? Kalau kau naik di sini ya diskusi, bukan ngerocos. Sambut tuh. Sen and Kim, Sen dan Kim, selamat sore. Selamat sore. Sen. Kristen ya? Kristen. Oh Kim, Ya. kemana aja Kim? Ah, ada aja. Buset si Kim ini. Wah, sehat ya bro? Sehat lah, Pak. Ya udah. Ini nah, Silakan. Prof tadi bilang Abraham itu disunat pada umur 8 tahun ya, 80 ya. Ya. Nah, kalau saudara-saudara muslim disunat itu umur berapa? Bukan masalah umurnya bang, kita ikutin, tapi masalah sunatnya. Karena perintah sunat. Dengerin. Karena perintah sunatnya turun waktu Abraham umur 80. Seandainya perintah sunatnya umur Abraham 3 tahun ya 3 tahun. Silakan Bang Yuma diterangin tuh. Kalau Mila itu kan mesti ngikutin toh. Ya, termasuk umur kan. Aku Enggak nambah lah. dikit ya. Silakan. Aku nambah dikit ya Bang ya. Seperti yang kita lihat ya, Ismail itu 13 tahun, Ishak itu 8 hari. Itu Bang. Jadi ada yang sunat 13 tahun ketika ya rata-rata mau masuk SMP, ada yang boleh sunat 8 hari. Ada yang mu'alaf itu udah tua baru ketika selesai bersyahadat baru sunat. Jadi itu betul kata Bang Handi Daengku bahwa itu perintah sunatnya, perintah kekalnya kepada Nabi Ibrahim gitu loh. Ya, oh ya, yang penting sunat kan, tidak mesti umur itu ya. Ya kalau di Islam itu ada aturannya sebelum akil balik bang. Gitu ya. Ya kan begini, Deng. Taruh dulu Kim. Kan Taruh dulu Kim, saya belum selesai ngomong Kim. Kalau Anda menuntut kalau Anda menuntut dengan 80 hari, Yesus juga melanggar dong. Yesus 8 hari loh. Gimana? Iya. Jadi Yesus melanggar juga. Oh, enggak kan kita tidak ngikut Mila, kan kita enggak dengung-dengungkan. Terus Yesus ngikutin apa dia disunat? Ngikutin siapa? Ya kan? Iya, karena dia Nah, orang... saya tanya pertanyaan sederhana, Kim. Yesus itu disunat ngikutin hukum siapa? Hukumnya Taurat. Taurat itu siapa di sana di pemerintah sunat? Nah, itu di Abraham itu Ya. apa namanya di umur 80 tahun itu kan tidak detail di hukum Taurat itu. Mestinya Yesus nggak usah disunat. Kenapa ya? Mestinya Tuhanmu nggak usah disunat karena umurnya nggak sampai 80 kalau mau ngikutin cara itu. Gimana? Iya, Kena balik kan? Kalian bilang Iya, ngikutin Mila Ibrahim. Iya. Yesus itu nggak ngikutin Mila Ibrahim loh, Pak. Terus Yesus ngikutin siapa? Ya hukum Yahudi. Ya di mana tertulis? Hah? Di mana Dia tertulis? sunat. Di mana tertulis itu? Dari mana Nah, Yahudi itu gini aja, kalau Pak. bukan dari Deng, Abraham? Ini aja, Keturunannya. Deng. Adakah di dalam Al-Quran itu perintah sunat? Udah dijawab tadi itu An-Nahl 123 ada Mila Ibrahim, udah dijawab Banyuma. Gitu loh. Persoalannya sekarang gini loh Pak Ya, Kim. bentar Bang Andi. Dia ini sunat enggak sih Bang Andi? Enggak tahu. Kau sunat enggak Bang? Kalau andai kan boleh disunat sampai Bang, Anda sunat tidak Bang? Bang, Anda sunat Saya enggak Bang? sunat. Oh sunat. Kamu Kristen? Iya. Berarti Yesus Kristus nggak berguna bagimu Bang? Oh, kenapa tidak berguna? Galatia 5. Baca Galatia 5. Coba kau baca Galatia 5 ayat 2 Bang. Bacakan aja Pak, bacakan. Sesungguhnya aku berkata, ya Paulus ngomong, sesungguhnya aku berkata apabila kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Betul. Nah, kamu sunat kan? Ya, pemahaman apa? Pemahaman Bapak seperti apa? Pemahaman saya jelas toh, nggak usah dipelintir ayat itu jelas. Kalau kamu sunat, maka Yesus nggak berguna bagimu.
Udah nggak ada tafsir itu. Iya, karena memang kalau kami itu tidak diperintahkan sunat, yang ada adalah sunat hati. Di mana Kristen diperintah sunat hati? Ya, adalah itu kan. Adalah doang, aduh. Coba tampilkan data dong. Kau tadi kan minta data, gantian saya minta data sama kamu. Di mana? Data maksudnya gimana? Dah. Ya, kau sebut ayatnya di mana? Iya kan, tidak lagi sunat lahiriah, tetapi sunat hati. Itu ajaran Paulus siapa? Ajaran siapa? Oh, Paulus. Berarti kau pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus harusnya kau, berarti kalau saya menurut Yesus harus sunat. Pak Sugi, kalau saya pengikut Paulus, Bapak juga pengikut Muhammad gitu. Wah iya, saya pengikut Nabi Muhammad dong, udah pasti dong. Iya, Paulus itu penulis kita. Paulus itu penulis kita, dan apa yang ditulis oleh Paulus, saya percaya itu dari Tuhan. Sekarang kamu percaya, kenapa kamu menyunatkan dirimu? Sementara menurut Paulus, kalau kau sunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Gini Pak, coba tampilin ayat itu, kita baca dari ayat 1 sampai tamat. Udah, itu ayat 2, itu ayat 2. Tampilin bunda, jangan diperkosa ayatnya Pak. Kalau diperkosa ayatnya dicomot. Tampilkan bunda, gedein bunda Rama bunda. Nanti kalau saya mintain data, kau harus harus nampilin data ya. Ya, Galatia. Gantian lo ya. Nomor 2. Di sini jangan kayak penjajah cuma modal maksa, tapi gantian disuruh nggak berani. Nah gini kan Pak, saya naik ini kan, saya hanya mau dari. Iya cukup. Tunggu ditampilin dulu. Tunggu Kim. Tunggu ditampilin dulu. Pertanyaan saya, sih bunda? Kenapa tidak kamu disunat 80 tahun? Galatia 5 nomor 2. Gedein gambarnya. Kenapa lari? Hostnya nggak bisa kita gedein. Gedein sendiri. Ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bunda, dari ayat 1 dulu Bunda sampai tamat. Ayat 1 itu memberi apa? Ayat 1 itu menceritakan apa? Kalau kamu masih melakukan hukum-hukum Taurat, itu kamu itu sama sekali tidak menghargai pengorbanan Yesus itu. Karena menurut Paulus hukum Taurat itu sampah. Tidak apa-apa, kita baca aja. Boleh kan dibaca dari ayat 1 dulu? Lo mau baca semuanya, Kim, tetap nomor 2 ini nggak bisa hilang. Iya. Itu cara ngeles aja itu. Langsung aja ditanggapi nomor 2-nya. Coba ayat 1. Karena gini, kita memperkosa ayat ini kalau langsung kita tafsir di ayat 2 itu. Nggak ada tafsir ini langsung. Nggak ada tafsir. Siapa tahu masih ada korelasi yang sangat erat di 1 dan 2 sampai seterusnya gitu. Baca nomor 1 aja bunda, ikutin aja dia, nggak apa-apa. Ya. Nah, bacalah King. Kemerdekaan Kristen, saya bacalah. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, jadi Kristus itu tidak berguna bagi orang yang masih percaya dengan sunat lahiriah. Nah, itu dia. Berarti sementara Yesus itu tidak pernah menghilangkan hukum sunat. Kristen menghilangkan hukum sunat. Sekarang yang mau kamu ikuti yang mana? Yesus atau Paulus? Gini Pak Sugi, Yesus itu kan orang Yahudi, nah saya bukan orang Yahudi. Nah, berarti kau bukan pengikut Yesus. Loh, kalau kau pengikut Yesus harusnya kau Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi. Gini Pak, tidak mesti lahiriah. Karena sunat Yesus lahiriah. Yesus mengajarkan sunat hati. Ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah sunat hati. Mana ayatnya? Mana datanya? Yesus hanya mengajarkan sunat hati. Mana datanya? Waduh, ayo tampilin data. Tampilin data. Tampilin. Kau tadi maksa loh. Kau tadi maksa menampilin data. Sekarang kau ganti. Tampilin data.
Bentar ya Pak ya, aku buka di Pak Isku. Tampilin data. Yuk, tampilin data. Silakan yang lain dulu, saya buka cari data dulu ya. Nah, silakan. Ya Pak. Data nyusul, yang penting ngomong ya kan, yang penting ngomong duluan. Ya, siap. Data nyusul, Siap. kan gitu kalau Kristen tuh. Congor duluan maju, data nyusul kalau ada, kalau tidak ada ya entah. Itulah Kristen, kawan-kawan. Ya, Kristen itu yang penting congornya keras duluan, soal data belakangan. Kalau kita enggak, data duluan maju baru kasih alasan. Itu Islam. Oke lah. Saya cari data yang lain dulu lah, bisa ditambahin yang lain. Siap Pak. Jadi Kristen ini adalah agama yang compang-camping. Yesus mengajarkan sunat, ya. Bahkan Yesus mengatakan tidak satu pun, tidak satu titik pun hukum Taurat itu akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, dia tidak akan menduduki kerajaan surga. Sunat itu termasuk hukum Taurat, karena adanya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Kejadian 17. Sementara Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8. Orang yang menyunatkan dirinya berarti tidak menghargai pengorbanan Yesus. Compang-camping Kristen ini. Mana yang mau diikut, Paulus atau Yesus? Karena jelas-jelas agamanya antara ajaran Paulus dan Yesus itu saling cakar-cakaran. Ya, tolong dibantuin saya Pak ya di Roma 2 ayat 28 sampai 29 ya. Roma, Yesus. Kalau Roma itu masih Paulus, Yesus. Loh, Bible itu Pak. Lah, kan saya tidak, kan tadi Anda mengatakan bahwa Yesus. Kalau Yesus ya ucapan Yesus, kalau Roma kitabnya Paulus itu. Gimana sih? Pak, yang disebut Bible di kami itu PL dan PB Pak, itu Bible. Anda tadi tidak mengatakan Bible, Anda mengatakan Yesus menyuruh kami sunat hati. Di mana Yesus ngomong seperti itu? Perjanjian baru itu kan penggenapan loh Pak. Aduh, ucapan Yesus itu ucapan Paulus itu. Berarti Paulus ini Pak, Yesus ya? Perjanjian baru penggenapan loh Pak, yang digenapi Yesus itu loh Pak. Paulus ini Yesus. Mau dibaca nggak Pak? Enggak, kalau Roma enggak. Karena yang saya minta Paulus Yesus. Kalau Paulus sudah jelas. Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Oh enggak. Paulus itu Rasul Yesus Kristus loh Pak. Yesus sangat memuliakan hukum Taurat. Paulus menentang hukum Taurat. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah kotoran, tai. Filipi 3 ayat 8. Jangan khotbahin saya Pak. Saya ini Kristen, kalau mau khotbah bicara firman enggak mungkin lah Bapak yang lebih sekarang gini, kalau Anda lebih hebat dari saya soal Bible, kita open camp tanpa buka Bible, berani? Kita mengeluarkan ayat-ayat Bible, berani? Iya, kan gini hebatnya Bapak itu karena gini Pak. Hebatnya Bapak adalah bahwa yang datang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan itu sudah ndak cocok dengan Bible. Nah, sekarang di mana? Sekarang tunjukkan kepada saya di Bible Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus. Ayo, kalau tidak cocok apa yang saya katakan. Di sunat loh Pak. Anda tadi mengatakan kalau mengajarkan Yesus bukan Tuhan itu tidak cocok dengan Bible. Tunjukkan kepada saya Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Loh, tidak ada Tuhan mengajarkan dirinya Tuhan. Itu jadi lo dapat dari mana? Jadi kamu dapat dari mana? Jadi kamu dapat dari mana Yesus Tuhan? Kalau dia, Anda dapat dari mana Yesus Tuhan? Siapa yang ngajarin? Oke, tampilkan aja datanya Pak Kim. Di mana tertulis Yesus itu Tuhan? Coba kita cek. Ayo, di mana? Tampilkan aja Pak Kim. Di data berapa? Katanya kalau mengajarkan Yesus bukan Tuhan tidak sesuai dengan Bible. Tunjuk ayatnya Yesus pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Inilah kalau diskusi dengan teman-teman Muslim ini kan suka lompat-lompat ini. Kenapa kau nggak bisa begitu? Karena kau nggak bisa bohongin kami. Tidak bisa bohongin, ngapain juga, ngapain juga mau bohongin. Oke, kalau Anda tidak bohong, tunjuk ayat di mana Yesus.
Oke, saya kejar. Anda tadi mengatakan kalau mengajarkan Yesus bukan Tuhan tidak sesuai dengan Bible. Maka saya ingin bukti di Bible manakah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Ayo. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada terus. Kenapa Anda katakan tidak sesuai dengan Bible? Saya bilang, Pak. Berapa kali saya mau bilang bahwa itu Tuhan KW kalau ngaku-ngaku dia Tuhan. Kalau tidak ada, kenapa Anda tadi mengatakan bahwa tidak sesuai dengan Bible? Itu berarti Anda nipu saya. Takur loh, Pak. Kalau ngaku-ngaku Tuhan takur itu dari India. Oh, berarti Tuhannya Yesus Tuhan takur. Karena di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan 4 ayat 13, di situ Tuhan ngaku Tuhan. Berarti dia Tuhan takur. Coba kau baca itu, Ulangan 6 ayat 13. Kalau dia ngaku-ngaku atau di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran 3 ayat 14. Kau baca di situ. Nah, Pak Sugi, ini kan lompat-lompat. Kapan Yesus ada di perjanjian? Lompat-lompat itu Lompat-lompat gimana? Anda tadi mengatakan kalau ada Tuhan ngaku Tuhan, itu Tuhan takur. Tuhan. Makanya saya katakan berarti Tuhannya ada Yesus. Ya nggak ada Yesus di situ. Lah iya, ngapain quote ke sana? Ini nggak nyampe otaknya. Dengar ya. Anda tadi mengatakan kalau ada Tuhan, ngaku Tuhan itu Tuhan takur. Sementara di dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan ngaku Tuhan. Apa itu Tuhan takur? Iya kan Bapak mau kejar saya di mana Yesus mengaku dia Tuhan. Bingung lagi dia. Ketawa lagi. Nah, sekarang kita balik lagi. Ini kalau Oke. Sekarang kita balik lagi. Sekarang Anda menuhankan Yesus. Anda menuhankan Yesus atas perintah siapa? Nih baca sunat di Roma 2 28 dan 9. Bapak tadi kejar saya kan sunat hati? Anda tadi mengatakan Yesus. Anda mengatakan Yesus. Kalau itu ajaran Paulus. Kau telah menipu saya. Kau nipu saya kau. Anda tadi mengatakan Yesus mengajarkan sunat hati. Anda tadi mengatakan Yesus mengajarkan sunat hati. Saya tanya di mana Yesus mengajarkan sunat hati. Kalau Roma 2:28 baca. Paulus. Apakah Paulus dan Yesus sama? Roma 2:28. Itu Paulus. Yang Yesus mana? Alkitab Perjanjian Baru itu adalah penggenapan dan ada para rasul yang menulis tentang firman. Seharusnya yang Anda katakan adalah di Bible, jangan kau katakan Yesus. Karena kalau Yesus harus mulutnya Yesus yang ngomong, bukan Paulus. Jelas-jelas antara ajaran Paulus dan Yesus beda. Yesus sangat meninggikan hukum Taurat, justru Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tai. Beda loh Pak. Nah itu dia. Beda antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Beda. Jadi saya minta di mana Yesus mengajarkan bahwa hanya sunat hati. Kau tadi bawa-bawa nama Yesus, tapi begitu dikejar larinya ke Paulus. Memang tanpa Paulus kalian tidak ada, karena memang Kristen murni ajaran Paulus. Tanpa ada Paulus kalian tidak punya Tuhan. Yesus itu jadi Tuhan karena Paulus. Tanpa Paulus kalian nggak punya Tuhan. Begitu kan? Nah, memang begitu faktanya kok. Makanya ketika saya kejar, di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan, kau nggak bisa jawab. Tidak ada. Yang ngajarin Yesus Tuhan siapa? Paulus. Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Berarti benarlah yang dikatakan Yesus bahwa kalian itu adalah ahli neraka. Karena Yesus berpesan di dalam Lukas 8 ayat 21 ayat 8. Lukas 8 ayat 22, 21. Di situ dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Termasuk Alkitab yang Bapak pahami. Termasuk Bible yang Bapak pahami. Kalau Bible kami tidak begitu.
Lukas kau baca di dalam Lukas 8 ayat 21 itu. Coba kau baca Lukas. Ajaran yang datang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yang ngaku-ngaku. Nah itu yang Bapak kuasain itu. Makanya jangan ceramah tentang Bible ke saya, Pak. Saya yang paling paham itu. Oke, open cam kita. Open cam tanpa buka Bible yuk. Kalau kau lebih paham Bible daripada saya yuk. Jangan cuma ngomong loh. Iya, saya bukan umat penghafal loh, Pak. Ayo, open cam yuk. Bagaimana orang nggak hafal kok nggak paham? Ini omong kosong. Omong kosong kalau nggak hafal tapi paham. Kenapa nggak berani baca Roma 2:29 itu 2:89? Itu pernyataan Paulus, bukan pernyataan Yesus. Kenapa Anda membohongin saya bahwa ucapan Paulus adalah ucapan Yesus? Itu Bible yang berarti saya kau menipu saya. Adalah berarti kau menipu saya bahwa ucapan Yesus adalah ucapan Paulus, sama. Ucapan Paulus dan Yesus sama. Itu firman-Nya yang disampaikan oleh Paulus. Di mana Yesus Paulus mengaku dia dapat firman dari Yesus? Di mana? Nah, penulis Alkitab itu kurang lebih 40 orang. Dogma lagi. Termasuk Paulus. Dogma lagi. Ayatnya mana? Jangan kau berasumsi. Termasuk Paulus, penulis kitab suci. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 17, semua yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan menurut orang yang bodoh. Tuh, saya tahu ayat itu, makanya baca sebelum. Kenapa kau katakan itu firman Tuhan kalau Paulus sendiri mengaku bukan dari firman Tuhan? Saya sangat pahami itu, makanya jangan di ayat mana? Coba di ayat mana tadi kalau kau paham? Yang ayat yang Bapak sebut itu. Iya, ayat mana? Katanya paham. Coba ayat mana? Hah? Ya saya lupa lah ayat mana yang Bapak bilang itu. Santai aja, Pak. Santai. Kayak gini kau debat parah ini. Aduh. Saya paham. Ayat mana? Saya hanya mau nanya ke Prof. Kualitas Kristen memang sangat rendah sekali. Aduh. Mila Abraham. Rendah kau, bro. Kualitasmu rendah. Gak ngerti apa-apa kau soal Bible kau. Omong kosong doang. Sok pinter tapi gak ngerti apa-apa. Kalau ngikutin Mila Abraham, sunatlah pada umur 80 tahun. Itu Mila Abraham. Aduh. Kalau memang itu sunat umur 80 tahun itu Mila Abraham, kenapa Ishak disunat umur 8 hari? Oke, saya tanya, kenapa Ishak disunat nggak umur 80 tahun? Kami kan tidak mendengung-dengungkan Mila Abraham. Kalian itu sedikit-sedikit apa Anda sunat? Di Islam itu aturannya dari Nabi Muhammad, bukan dari Abraham. Ikut Mila itu tahu enggak sih Mila? Apalah Mila itu? Mila itu ajaran. Iya, ajaran. Nah, di mana Abraham mengajarkan sunat umur 80 tahun? Di mana Abraham mengajarkan umur 80 tahun? Di mana? Dia Abraham disunat 80 tahun pakai kapak. Di mana Abraham mengajarkan sunat umur 80 tahun? Di mana? Katanya Prof tadi umur 80 tahun. Itu Abraham disunat umur 80 tahun, tapi Abraham tidak mengajarkan sunat harus 80 tahun. Ngerti? Berarti bukan Mila. Duh, Mila apa Mila? Ajaran kan Anda bilang tadi. Ajaran. Nah, sekarang saya tanya, kapan Abraham mengajarkan sunat harus 80 tahun? Mila ajaran Abraham itu yang dilakukan Abraham. Kalau itu ajaran Abraham, di mana Abraham mengajarkan umur 80 tahun. Nggak bisa kayak gini, Pak. Bisa kayak gini. Nggak usahlah dengung-dengungkan sunat. Apakah Anda sunat? Kalau sunat 80 tahun. Ya karena kalian itu manusia-manusia yang nggak sunat. Saya sunat. Gimana sih? Makanya kalian itu malu kalau ditanya apakah kalian sunat. Kenapa kalian itu malu? Karena kalian tahu bahwa Tuhan itu jijik. Tuhan itu jijik dengan orang yang nggak sunat. Makanya kalian malu. Makanya kalau kita baca nanti di dalam kitab Yehezkiel, orang-orang yang nggak sunat itu nggak boleh masuk tempat bait suci. Kalian ini manusia-manusia najis, manusia-manusia menjijikkan karena tidak sunat.
Nah, gitu mengapa loh. Abraham, milanya Abraham itu 80 tahun dia disunat. Kenapa Bukan tidak milahnya pada Abraham 80 tahun. Di mana milahnya Abraham 80 tahun? Anda ngerti aja Ya, kagak? kalau gitu enggak usah lah, enggak usah bilang milah kalau gitu. Milah itu sunatnya itu loh yang milah. Ngerti? Lah, iya. Sementara aturan sunat 80 tahun itu nggak ada. Ngerti enggak sih? Tadi Prof kan bilang itu tadi 80 tahun. 80 tahun itu ketika perintah sunat itu datang. Makanya dia disunat umur 80 tahun. Bukan berarti setiap orang harus disunat umur 80 tahun. Koplak kok dipelihara. Ya, berarti bukan milah toh? Lah. Udahlah bang, turunin bang. Nggak ada gunanya orang kayak gini nggak ngerti apa-apa bang. Udah bang. Lagian songong dia nggak ngerti apa-apa. Ditanya mana Yesus mengajarkan sunat hati, larinya ke Paulus, koprak kan? Emangnya ucapan Paulus, ucapan Yesus? Langka Pade. Ya udah bang Dalbo yang ngadepin. Ini cuma modal congor kayak gini, males saya yang ngelayanin. Coten langka loh. Ya salon semua. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dalbu. Waalaikumsalam. Salon semua. Salon itu Jadi tanpa Paulus Kristen tuh nggak ada. Ya tanpa Paulus nggak ada Kristen. Makanya yang diikuti Kristen itu adalah ajaran Paulus. Ketika Paulus mengajarkan hukum Taurat itu sampah, Filipi 3 ayat 8, mereka rame-rame mengikutinya. Ya. Sehingga mereka tidak mau lagi menjalankan hukum Taurat, tapi mimpi surga. Padahal Yesus sendiri untuk bisa masuk surga harus menjalankan seluruh hukum Taurat. Yesus tidak pernah sama sekali mengajarkan masuk surga dengan cara dia disalib, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi yang mengajarkan bahwa masuk surga dengan cara disalib Paulus. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Yesus mengajarkan apa? Kalau kamu ingin masuk surga, kamu harus berbuat baik. Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24. Sementara menurut Kristen, perbuatan baik itu tidak berguna. Karena apa? Karena semua perbuatannya sudah ditanggung oleh Yesus. Kau berzina dengan ibumu, kau berzina dengan anakmu, Yesus yang menanggung dosamu. Makanya nggak perlu lagi berbuat baik. Yesus mengajarkan untuk berbuat baik. Ya, ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup di surga?" "Percaya aku disalib." "Oh, enggak." "Ternyata apa?" "Turuti segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Itu Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24 kau baca. Di mana? Baca. Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24 kau baca. Gitu dong. Pertanyaan itu kepada orang kaya. Orang kaya datang kepada Yesus, "Apa yang aku perbuat, Guru?" Guru bilang, "Jualah semua hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin." Betul. Tapi narasinya Bapak tadi beda loh, Pak. Beda apa? Saya masih di ayat 18 sampai belum ayat 20. Itu di ayat 20 yang kau baca itu. Saya masih di ayat 18. Guru yang baik, perbuatan jadi apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Di mana Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk surga percaya dia disalib, menebus dosa? Di mana? Ada enggak? Paulus lagi yang mengajarkan itu di Roma 10 ayat 9. Apabila dengan mulutmu kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan mati dan bangkit dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu Paulus, beda dengan Yesus. Yesus mengajarkan apa? Tetap menjalankan hukum Taurat. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Tuh, Yesus itu beda sekali dengan Paulus. Karena menurut Paulus hukum Taurat sampah. Fakta, siapapun yang mengatakan hukum Taurat sampah, dia adalah iblis. Makanya Paulus itu didukung oleh iblis. Bapak tahu kenapa Paulus bilang sampah? Karena dia percaya Yesus sebagai juru selamatnya.
begitu dia. Begitu. Oh, tidak begitu. Begitu. Emang kau udah baca ayatnya sehingga mau menafsir. Kalau saya udah baca ayatnya. Iya, justru Bapak yang menafsir karena percaya Yesus. Baca ayatnya. Kalau kamu mau menyangkal silahkan baca ayatnya. Terangkan kepada saya, silakan. Baca ayatnya. Jangan tanya ayat berapa sama saya, tidak perlu. Baca ayatnya, silakan tafsirkan kepada saya, terangkan ke saya. Lupa Paman. Modal congor mau ngadepin saya. Saya udah baca ayatnya dari ayat 6. Enggak, Pak. Bukan congor, Pak. Saya sebenarnya mau clean and clear toh. Yang Prof bilang tadi, mau sampai clear. 80 tahun. Cuma modal congor debat itu bawa data, jangan modal congor doang. Tapi Bapak ini ke sana kemari membawa mencari alamat, tapi alamatnya tidak ketemu. Lagunya Ayu Ting Ting. Apa kalau kayak gini mah anak bos, anak-anak itu. Pak. Debat anak-anak kayak gitu tuh. Kau bawa data, bantah semua ucapan saya, bawa data. Pak Desuki, benar dia alamat palsu karena ajaran kepalsuan dipercaya. Ajaran palsu semua yang dia bawa. Yang mengajarkan alamat palsu itu Paulus. Nah, hajar Bang Dalbul. Iya, yang jelas bukan Yesus. Yang jelas bukan Yesus. Gimana? Tapi kamu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan saya mengimani Paulus? Buktinya. Pantun dulu Bang Kaisar. Pantun dulu Bang Kaisar. Tulisan Paulus. Pantun dulu Bang Dalbo, biar pantun dulu. Bang Kaisar, silakan. Iklan. Silakan Pak Kaisar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman Muslim dan Muslimah yang sudah tap layar, kencangkan lagi tap layarnya ya. Ini untuk khusus Bang San dan Kim dan teman-teman Kristen lainnya. Kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Hah? Ingat, kau dengar saja. Kalau tidak tahan kau turun oleng. Pegangan. Hah? Bobroknya otak kafir penyembah setan seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti karang tawar lepas di lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Hidupku penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 17 juta jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan, tidak jelas, tidak beraturan. Lumut kau dimakan zaman. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan roda ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan kerak besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Kalau kau tidak tahan, turun, kapalmu oleng, turun kau. Paham kau sampai sini? Tak usah kau cari tipu-tipu di sini. Seperti manusia seperti kau itu tahu. Sampah. Tidak ada untungnya kau dan kitab kau itu sampah. Kau dan kitab kau itu sampah. Kau dan kitabmu itu sampah. Kau dan kitabmu itu sampah. Ingat. Iya, silakan aja. Karena memang wajar. Anda ngapain bilang sampah begitu. di atas? Ngapain sampah di atas? Turunin. Kau bisa turun sendiri. Kenapa kau? Karena kau sebenarnya sudah malu, tapi cuma kau takut nanti dibilang kabur. Turunlah nak, turunlah nak, kasihan dirimu nak, turunlah, jangan kau buat malu lagi. Hanya mau dicerahin, milanya Abraham itu 80 tahun disunat. Kenapa tidak 80 tahun? Kau tahu tidak ajaran syariat milah, tahu arti syariat, ajaran milah itu berbeda. Paham kau di situ? Makanya kau belajar sama anak SMP dulu. Jangan congormu aja. Kukira kau di bawah aku dengar kayak akademis cara ngomongmu. Rupanya kau pengemis, mimis, nangis, bubu. Monggo macet, mau masuk. Kampret kau. Apakah Kaisar lanjut Ustaz Sugi, lanjut. Bang Dalbo ada ini, Bang Dalbo. Lanjut Bang Dalbo. Setan ini. Kaisar 80 tahun disunat. Setan tuyul. Lalu sunatnya pakai apa? Pakai kapak.
Di mana Abraham sunat pakai kapak? Tuyul. Baca. Katanya apa? Hafal baca. Kalau dia yang bawa, kita yang disuruh dibaca. Ya kan saya ini mau apa? Penjelasan dari mau ditipu, mau menipu. Di sini saya dalbo ketika berhadapan dengan Coten, Bang. Saya akan gelapkan dia karena memang dia penumpang gelap. Maka saya gelapkan. Tidak bakalan. Saya anak Tuhan. Oke, kamu anak Tuhan, betul? Anaknya Tuhan Yesus, terang dunia. Jadi siapa nama bininya Yesus? Loh, kok Yesus punya bini? Katanya anak Yesus. Bininya siapa? Nah, apakah Anda itu sudah menghujat atau gimana? Ngaku anak Yesus. Nama bininya Yesus siapa? Nah, disitulah Muslim kan tidak paham itu anak. Disitulah. Aja pikirnya dari mana? Kalau begitu, semata-mata. di mana Yesus mengaku Bapa untuk Kristen? Nah, saya nanti tampilkan Paulus mengaku Bapa untuk Kristen. Coba pakai dalil. Tampilkan aja. Catatan diri. Setiap harinya saya panggil kepada Yesus, Bapakku yang di sorga. Apakah tapi itu yang nyatanya itu Bapak itu Paulus melahirkan saya? Disitulah buktinya yang mengaku Bapak di Bibelmu itu siapa? Bukti yang mengaku Bapak di Bibelmu itu siapa? Bang, seharusnya Oten ini dilahirkan oleh Paulus karena Paulus ini hamil sehingga dia bertelur. Ketika dia bertelur kadang-kala jadi bapak, kadang-kala jadi mama. Yesus bahasanya yang mengaku bapak untuk Kristen. Yang bagus-baguslah saja, Pak. Ini dalil di Bibelmu loh. Galatia 4 nomor 19. Mana di situ Galatia 4 19. Makanya Bibel jangan diketek. Di mana baca kalau di situ bunyinya Paulus beranak, Paulus bersalin, bahasa ayamnya Paulus bertelur, bahasa manusianya Paulus bersalin. Jelas? Sepanjang umur saya tidak pernah temukan narasi Alkitab seperti itu. Galatia 4:9. Siapa yang mengarang sebenarnya ini? Mengarang Bible, itu Bang. Juga bisa ada kebohongan di dalamnya. Apa untungnya bohong? Betul. Iya betul. Jadi ketika Anda siapa yang mengarang